warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Dr. Haji Asep Syarifuddin MSI. Yang terhormat Kapolres Kepulauan Seribu, Bapak AKBP Johansen Ronald Simamora SH SIK. Yang kami hormati para pejabat Muspiko Kabupaten Kepulauan Seribu atau yang mewakili, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga dapat hadir di sini dan merangka rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat Jaya 2013 Polres Kepulauan Seribu. Baik, untuk tertib acara, perkenalkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, acara ketiga sambutan Kapolres Kepulauan Seribu, acara keempat penyampaian paparan oleh Kasat Intel, acara kelima penyampaian paparan perkembangan kasus terorisme, bahan peledak dan narkoba oleh Kasat Reskrim, acara keenam penyampaian paparan ketertiban masyarakat oleh Kasat Humas, acara ketujuh penyampaian paparan rencana operasi Ketupat Jaya tahun 2013 oleh Kabak-Om, acara ke-8 masukan dari peserta, acara ke-9 arahan dari Bupati Kepulauan Seribu maupun dari Bapak Kapolres, acara ke-10 doa, dan terakhir adalah penutup. Tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak sambutan dari Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Bapak Dr. Haji Asep Syarifuddin MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya pertama minta maaf, pagi-pagi harus menghadap Pak Wagub dulu, Pak. Ini masih korelasinya dengan persiapan Ramadan kita. Kemudian yang kedua, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini sebenarnya kantornya itu di pulau, Pak. Jadi ini sebagai kantor singgah kita. Tadinya malah kita nggak punya tempat. Itu saya datang ke sini, saya berpikir begini. Pekerjaan itu pada akhirnya bukan semata-mata dari proses, tetapi output dengan outcome-nya. Nah, saya melihat ada satu manfaat kalau kita ada pertemuan selamanya di pulau, itu efisiensi dan efektivitasnya itu kurang. Sehingga saya minta kepada Pak Gubernur untuk minta ruangan di tempat ini. Jadi selama seminggu ini, Pak, kita sudah memulai menggunakan tempat ini. Tadinya tempat ini meja aja kondisinya nggak seperti ini nih, Pak. Jadi mejanya ada di mana, kursinya ada di mana, dan lain sebagainya. Tapi ya saya coba teman-teman bawa pun homestay ini, Pak. Ada beberapa hal mungkin yang nanti disampaikan oleh Pak Kapolres dan teman-teman yang lain juga, bahwa tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan keamanan kita. Jadi kita jangan menganggap rendah berkaitan dengan terjadinya terbakarnya lapas yang ada di Medan, ya Pak, ya. Jadi jangan menganggap bahwa tidak mustahil masuk ke Jakarta, dan tidak mustahil juga itu masuk ke Kepulauan Seribu. Jadi saya mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kapolres dan seluruh jajarannya, jajaran kami, yang tentu saja hal-hal yang seperti ini kita lebih baik melakukan hal-hal yang bersifatnya preventif, Pak. Sekali lagi saya salut sekali dan berapresiasi kepada Bapak dan teman-teman semua. Hal seperti ini pun saya sampaikan tadi kepada Pak Gubernur, bahwa saya tidak lama mengikuti rapat karena tadi juga ada berkaitan dengan masalah evaluasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, termasuk diantaranya adalah pengamanan. Saya minta izin dan beliau kasih izin saya digantikan oleh Pak Andi, Pak, dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Kemudian kan apa yang dilakukan dan dilaksanakan pada pagi hari ini, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kapolres dan terima kasih, inisiatifnya begitu baik dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan ini akan kita nanti dengarkan, dan saya berharap dari semua yang ada hadir di sini,
yang hadir di sini memberikan masukan kepada kita. Saya selalu berbicara kepada Pak Kapolres, sehebat apapun polisi, ya, sehebat apapun polisi, tanpa bantuan masyarakat, sama seperti kabupaten, tanpa bantuan masyarakat itu pun saya yakin tidak akan baik. Tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolres kita beserta jajarannya, ini bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya minta kepada saudara-saudara semua, ini tidak ada maksud apa-apa. Yang ada cuma satu, yang saya bisa tangkap dari Pak Kapolres dan teman-teman, bagaimana mengeliminasi atau meminimalisasikan berbagai kegiatan yang akan membawa dampak negatif. Jadi jangan punya perasaan, gak mungkin Pak tuh pelarian Gustaf, Pak. Tanjung Gustaf. Itu gak mungkin lah, lari ke Pulau Seribu. Siapa bilang gak mungkin? Mungkin saja itu terjadi. Dan saudara-saudara sekalian, pertemuan kita ini kita bukan semata-mata output. Yang kita berharap adalah outcome-nya, manfaatnya bagi kita semua. Nah, untuk sampai ke manfaat tentu saja harus bergerak. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, baik di kabupaten, kemudian Polres maupun Dandim yang dalam hal ini adalah Dan Ramil, kita ini satu yang tidak terpisahkan dari yang lainnya untuk membangun Kepulauan Seribu yang kita cintai ini. Terima kasih Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat manfaat. Dan sekali lagi saya minta kepada Bapak dan saudara-saudara, berikan masukan apa yang memang harus kita berikan masukan, dan kita lakukan pembulatan. Selanjutnya kita melakukan apa yang kita kenal dengan operasi kepolisian, dalam hal ini adalah operasi Ketupat Jaya. Ketupat Jaya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya selalu menekankan kepada teman-teman di kabupaten, seluruh jajaran, bahwa yang dilakukan oleh kepolisian, yang dilakukan oleh teman-teman kita dan Ramil, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian, bukan tanggung jawab pada TNI saja. Itu mungkin yang ini saya sampaikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat buat kita semua, terkhusus kepada Kepulauan Seribu dan masyarakat Kepulauan Seribu yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak sambutan Kapolres Kepulauan Seribu kepada Bapak AKBP Johansen Ronald Simamora SH-SIK, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Asep Sapurudin, kemudian pejabat pemerintahan administrasi Kepulauan Seribu, kemudian pengurus pengelola homestay dan resort. Ada Pak ya? Yang resort siapa Pak ya? Bisa angkat tangan Pak ya? Ya. Yang homestay, kemudian yang pengurus kapal ojek ya, kapal ojek. Ada yang hadir? Jalan Pak. Masih di jalan ya. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini sengaja kami undang atas koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka rapat koordinasi berkaitan dengan operasi Ketupat Jaya yang akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, kemudian Kendali Pusat. Ada beberapa hal nanti yang akan perlu kami informasikan kepada rekan-rekan di sini, yang nanti akan dipaparkan oleh para kasat atau kabak berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di Republik Indonesia ini, dan implikasinya tidak menutup kemungkinan akan bisa atau akan masuk kepada di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu kami memberi informasi, kemudian sehingga bapak-bapak sekalian bisa mengantisipasi. Yang lebih fokus adalah tentang tadi yang disampaikan Bapak Bupati adalah pelarian teroris yang masih sekarang 4 orang belum ketemu, yaitu pelaku perampokan CIMB, Bank CIMB yang ada di Medan. Ada 4 yang sampai sekarang belum tertangkap dari 200 lebih yang melarikan diri, dan sudah tertangkap pada 99. Nanti ada juga masalah tentang pengawasan orang asing, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian
bahwa pengawasan orang asing adalah domain dari imigrasi. Namun masalah tindak pidana tentang pengawasan orang asing itu tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di pasal 15 huruf 2I tentang pengawasan fungsional orang asing. Karena Kepulauan Seribu atau objek wisata sudah dan banyak dikunjungi baik domestik pun dan warga negara asing, tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan orang asing ini yang datang adalah orang yang baik-baik saja. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan yang datang ini adalah pelarian, ataukah bandar narkoba, ataukah pelaku tindak pidana kriminal yang ada di negaranya, ataukah memang ini perdagangan manusia atau penyelundupan orang. Oleh karena itu kewajiban dari kami khususnya pihak kepolisian meminta tolong kepada rekan-rekan yang memiliki homestay, yang memiliki resort untuk bekerja sama menyampaikan kepada pihak kepolisian. Ibaratnya kalau orang menginap di rumah 1 kali 24 jam wajib melapor RT, kira-kira begitulah. Karena orang asing juga seperti itu. Dia kenapa Barack Obama tidur di Shangri-La hanya 18 jam? Dia tahu juga ketentuan. Lewat 24 jam dia lapor RT juga, Pak. Makanya sebelum 24 jam dia langsung pulang. Jadi ceritanya seperti itu, Pak. Barack Obama aja 18 jam, takut lewat waktu dia langsung pulang. Karena lewat 24 jam wajib lapor. Nah, ini hanya intermezzo saja, Pak. Untuk kita mudah-mudahan sambil berjalan nanti Kasat menyampaikan apa yang terjadi dari versi dari kepolisian untuk kita antisipasi bersama. Saya kira itu pengantar dari saya selaku Kapolres Kepulauan Seribu. Kebetulan saya baru menjabat, Pak, kurang lebih 1 bulan, 1 bulan 4 hari. Jadi 13 Juni kemarin diserah terima dari Kapolres yang lama. Jadi saya orang baru tapi stok lama di Jakarta. Saya kira terima kasih. Dari Perkiraan Intelijen oleh Kasat Intel Polres Kepulauan Seribu. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Kapolres Kepulauan Seribu, serta para undangan yang hadir sekalian. Mohon izin, kami akan menyampaikan perkiraan ancaman bulan Ramadan saat Idul Fitri dan pasca Idul Fitri 1434 Hijriah atau tahun 2013 tahun Masehi di wilayah hukum Polres Kepulauan Seribu. Perkembangan ancaman wilayah Polda Metro Jaya, Pulau Seribu khususnya ancaman politik, isu kegagalan pemerintah. Ini diangkat oleh kaum yang kurang percaya terhadap pemerintah. Yang kedua, pemerintah masih dianggap melakukan kriminalitas dari sosial budaya, eksploitasi daerah kumuh atau pemukiman liar, giat ormas dan kelompok premanisme, agama dalam kurung, tolak tempat ibadah, konflik agama. Yang keempat, masalah jaminan sosial atau tenaga kerja, pengangguran dan kemiskinan. Dari segi keamanan, ancaman terorisme atau ancaman terhadap COVID, objek vital, penyalahgunaan senpi dan handal, tawuran atau bentrok antar warga, kelompok ormas. Surat pencurian dengan pemberatan, pelaku hipnotis, penganiayaan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan di tempat rekreasi, laka laut, keracunan makanan, kebakaran. Jadi giat atau pedagang daging, oplosan, dan daging gelondongan. Selanjutnya mengadakan deteksi dini atau deteksi aksi terhadap kegiatan ormas yang akan
melakukan sweeping, pengamanan dan penjagaan dermaga penyeberangan, patroli, dan penjagaan di pulau-pulau wisata. Patroli di perumahan atau pemukiman, monitor ketersediaan kebutuhan pokok dan sembako, melaksanakan pemeriksaan overload, pengamanan peringatan menjulur ukuran, razia atau sweeping untuk antisipasi street crime atau curas, pengamanan malam takbiran. Perkiraan ancaman saat Idul Fitri 1434 Hijriah. Perkiraan ancaman pencurian dengan pemberatan di pemukiman dan di kantor pemerintahan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan di tempat rekreasi, kecelakaan laut, keracunan makanan, kebakaran, anak hilang atau penculikan, penipuan atau hipnotis. Kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi, penjagaan dan pengamanan tempat ibadah atau lokasi yang digunakan untuk salat Id, pengamanan dan patroli di tempat kediaman pejabat VIP yang menyelenggarakan open house, patroli dan penjagaan. Perkiraan ancaman pasca Idul Fitri 1434 Hijriah. Perkiraan ancaman pencurian dengan pemberatan di pemukiman dan kantor pemerintah, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan di tempat rekreasi atau pulau wisata, kebakaran, anak hilang dan penculikan, curat, pelabuhan dan dermaga, premanisme, penyakit masyarakat, yang dilakukan oleh tugas patroli dan penjagaan di tempat-tempat rekreasi, pengamanan dan penjagaan pelabuhan atau dermaga, patroli di perumahan dan pemukiman serta kantor pemerintahan. Puasa, salat kedua VVIP dan VIP, salat tarawih, takbir keliling dan salat Idul Fitri. VVIP dan VIP yang melaksanakan kegiatan, terus penumpang kapal feri dari sasaran benda, sarana dan Kasar-Sarsel lagi ada rakor di Polda, jadi saya mewakili Kasar-Sarsel, merangkap nggak apa-apa, jadi double job, cuma nggak ada honornya. Ya, biar expressing ada filmnya nih, itu tak ada filmnya, jadi diputar dulu tentang teroris ini. Belum masuk bulan puasa nih, jam-jam mendekatin habis sahur itu biasa jam-jam ngantuk. Ada filmnya diputar dulu biar kita lihat teroris ini. Ini ledakan kedua, dia ke nyebrang dari J Marriott ke Ritz-Carlton. Ini ada koridor, jadi bersambungan ini jalan, pasnya dibawa. Karena meledak di J Marriott, orang lari ke Ritz-Carlton. Ritz-Carlton diledakkan juga, kena lagi. Jadi semua maksudnya biar korban semua. Nah ini dia dirakit di dalam kamar melalui orang dalam sendiri, karyawan. Jadi pengecekan cukup ketat, tetapi karyawan sendiri tidak pernah dicek, sehingga bahan peledak dibawa dari pintu karyawan. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh rekan-rekan yang di resort atau homestay. Ini mereka sebelum melakukan ini sudah survei sebelumnya, survei foto-foto di, ya saya kira rekan-rekan mungkin sudah pernah lihat juga. Mudah-mudahan kita berdoa di Kepulauan Seribu tidak ada terorisme, hanya untuk pengetahuan kita semua. Lanjut. Ini Polres kita Pak, Polres Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Karya. Nah ini dia. Saya sudah 7 kali Pak ke sana. Nah ini Polda Metro. Nah lanjut. Nah ini kota wilayah, saya kira lanjut. Ya, ada 2 polsek kita Pak, itu yang ada di Pulau Kelapa dan Pulau Tidung.
Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Utara. Kemudian lanjut. Nah, ini pesona kita cukup bagus, Pak. Yang ini dikelola oleh resort. Saya kira ini perlu kita jaga bersama. Jangan sampai pelaku kejahatan kabur ke sini, Pak, atau terorisnya meledakkan pulau kita juga. Ini kan karena ada 25 kilo TNT yang hilang sampai sekarang belum ketemu dari Bogor. Jadi dikawal oleh satu brimob, truknya disobek dari belakang. Tiba-tiba nyampe, loh 25 kilo hilang, aktif. Nah, tinggal ada korek, nyalakan. Nah, itu untuk pengeboman mungkin perusahaan, pengeboran dinamit lah. Tapi kalau salah ke tangan orang yang salah, ini akan menjadi bencana. Ini sudah diantisipasi Densus 88, teridentifikasi siapa pelakunya, tinggal penangkapan. Katanya begitu, Pak. Nah, Densus 88 ya, lanjut. Nah, ini teroris kejadian 2002. Kita remind aja, mengingatkan bapak-bapak, saya kira sudah tahu tahun 2002 bom Bali terjadi di daerah wisata Kota Bali. Jadi perlu saya ceritakan, dulu kita ada undang-undang supersi, Pak. Sekarang sudah dihapuskan. Sementara Malaysia ada undang-undang AD, sehingga seluruhnya teroris kabur semua, kabur ke negara khususnya Indonesia, karena kita tidak ada lagi undang-undang supersi. Sehingga dengan modal 5 juta bisa kawin di Jawa Tengah, kawin segala macam. Nah, ini yang akan menjadi tumbuh subur terorisme di Indonesia. Kemudian Umar Patek ketangkapnya di Pakistan, Pak, ya. Kemudian Mubarak seumur hidup. Kemudian Anasan alias Jimmy, kemudian ini mati pada saat penyergapan. Lanjut. Nah, ini foto-fotonya yang 2005, dan pelakunya yang di bawah itu dari Imam Samudra. Yang ketawa itu siapa? Lupa juga. Nah, ini pelakunya. Lanjut. 2009 terjadi ledakan tadi yang sudah kita tayangkan di Hotel JW Marriott 2009 tanggal 17 dan Ritz-Carlton. Ini bersamaan pada jam 19.50 2009. Ini pada saat saya baru masuk di Jakarta ini, Pak. Di Jakarta dibaca, Pak, satu kali dalam Quran, dalam ekspresi. Nah, ini apakah benar dan sebagainya, karena ada buku tentang radikalisasi masalah terorisme, bahwa apakah perekonomian atau tafsir atau yang salah. Jadi pembunuh diri itu dilakukan dengan dalil jihad. Ya, saya kira tidak diperkenankan dalam Islam juga. Nah, kemudian tingkat pendidikan akan mempengaruhi mudahnya untuk merekrut anak-anak muda kita untuk melakukan bom bunuh diri ini. Saya kira ini suatu kesalahan yang cukup salah. Bahwa aparat itu menurut mereka adalah togut. Togut itu adalah setan, Pak, ya. Setan. Jadi kita ini dibilang togut, Pak, sama mereka. Ya, lanjut. Ini saya kira jaringannya Al-Jamaah Islamiyah. Ini jaringan. Saya kira lanjut. Nah, ini sekarang yang ditangkap juga ada di Nusa Kambangan ini, Abu Bakar Basir. Ini dulu warga negara Malaysia, Pak. Karena Malaysia mengeluarkan undang-undang terorisme, makanya dia melarikan diri ke Indonesia. Kemudian pada tahun 2002 dia dibebaskan. Kemudian tanggal 2003 dia didakwa pemerintah Indonesia pengkhianatan, pelanggaran keimigrasian, penyedangan dokumen palsu dan pernyataan palsu kepada Polri. 13 2010 dibebankan dengan terlibatan Basir dalam rencana teror dan pelatihan militer di Aceh. 2011 didakwa hukuman mendukung sebuah kamp pelatihan jihad. Setelah percobaan 4 bulan dia dijatuhkan hukuman 15 tahun. Lanjut. Nah, sekarang dia sudah menjadi warga negara Indonesia, Pak. Sebenarnya aslinya Malaysia. Nah, ini karena mengapa terorisme ini merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga pemerintah pada saat itu kita tidak mungkin berlaku surut tentang tidak ada suatu kejahatan yang bisa dapat dihukum apabila aturan itu sendiri belum dibuat, sehingga tidak berlaku surut atau retroaktif. Sehingga keluarlah peraturan pemerintah ini tahun
2002 tentang pemberantasan kasar tindak pidana teroris sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 15 2003 untuk percepatan, sehingga pada saat itu kita bisa langsung segera menangkap karena undang-undangnya belum ada, dikeluarkan oleh Perpu karena kejadian 2002 bom Bali. Ya, lanjut. Kemudian ini Detasemen 88 dibentuk oleh Bapak Kapolres Medan pada tahun 2002 juga. 2000 ya, diresmikan tahun 2003. Ya, 88 itu setelah pengumuman 2002. Kemudian pada saat itu memang kepolisian kekurangan dana, kemudian pemerintah juga tidak punya dana, sehingga kita berlatih di Amerika atau densusnya berlatih di Amerika karena waktu itu memang korbannya banyak orang Australia, Pak. Orang Australia ya sudah, karena kebetulan korbannya orang Australia, mereka mendukung juga anggaran untuk pelatihan, kemudian senjata dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini penyergapan Dr. Asari waktu itu di, kalau tidak salah, Malang ya. Iya, Malang. Nah, ini apa? Kami panggil yang punya resort, yang punya homestay, tolong Pak itu didata, minta paspornya, fotokopinya, itu kan ada SKLD, surat keterangan lapor diri, ada kitas, ada kitab, ada STM, surat tanda melapor diri. Nah, untuk pencegahan apabila suatu saat dibutuhkan, kita ditanya ada nggak daftar orang asing yang nama ini dan sebagainya, kita sudah punya data, Pak, sudah punya rekod, sehingga meskipun orangnya sudah tidak ada lagi, kita bisa memberi tahu bahwa tanggal sekian, tahun sekian pernah masuk di Indonesia atau tinggal di resortnya siapa atau di homestay-nya siapa. Kami pernah bekerja sama dengan Polis Narkotik Amerika, kemudian dari Australian Federal Police. Kita pada saat melakukan penangkapan seorang tersangka, kemudian kita kasih datanya sama dia, dia bisa buka datanya, dia terrekod seluruh dunia. Pernah ketangkap di sini, pernah dibebaskan, ketangkap di Malaysia, di Singapura, pernah ditangkap BNN, kasus apa, di situ dia lengkap seperti data berjalan. Dia cukup bawa ya laptop lah, saya kira dia tinggal buka, kita nongkrong di Starbucks, dia buka, Bapak namanya siapa, paspornya dia masukkan, muncul semua datanya. Cukup luar biasa. Pada saat kami juga melakukan minta data ke Australia, kita sebutkan nomor telepon nomor telepon Australia, dia langsung minta data, besoknya langsung muncul atas nama orang Indonesia, paspornya, fotonya, lengkap semua. Jadi sudah terkonek. Jadi betul-betul sudah cukup canggih. Ya, kita mengarah ke sana, tetapi sebelum itu kita juga harus punya data, bantuan dari bapak-bapak sekalian, pemilik resort dan homestay. Ya, cukup ya dari tourism. Ini saya kira paparan dari Kasat Serse. Jadi saya Pak merangkap Kasat Serse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian paparan ketertiban masyarakat oleh Kasat Bimas Polres Pulau Seribu. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Seribu dan para hadirin yang hadir pada rapat koordinasi lintas sektoral siang ini. Mohon izin, saya ingin menyampaikan atau melaporkan situasi Kamtibmas di wilayah Kepulauan Seribu dalam rangka jelang Idul Fitri dan selama bulan Ramadan. Terhadap tamu wisata agar dirinci antara tamu lokal dan tamu asing. Untuk tamu asing, pihak resort wisata atau homestay wajib melaporkan kepada pihak kepolisian secara tertulis. 3. Beri informasi kepada kepolisian bila ada kejadian menonjol tindak pidana ataupun orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. Dan ini juga kepada pihak resort maupun homestay
sama seperti tadi, yaitu larangan masalah membawa barang bawaan berupa binatang yang dilarang agar lebih ditekankan. Tahun lalu juga di resort, yaitu waktu pemberangkatan di Marina terjadi permasalahan, yaitu masalah akan membawa seekor anjing, sehingga akan dititipkan kemana juga kita repot juga. Untuk itu lebih awal ditekankan hal-hal tersebut supaya kepada tamu yang akan menginap di resort atau homestay bisa mengantisipasi lebih dari awal. Di Ketupat Jaya tahun 2013 oleh kami silakan. Terima kasih wakil rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres Kepulauan Seribu, serta senior hadirin peserta rakor. Lanjut. Dasar kita segera lanjut. Situasi Kamtibmas, gangguan Kamtibmas, ini kita perbandingan semester pertama tahun 2012 itu terjadi 28 kasus. Kemudian semester pertama 2013 terjadi 23 kasus. Dengan demikian gangguan Kamtibmas turun sekitar 8,2%. Kemudian dilihat dari Crime Index atau 11 jenis kejahatan, untuk semester pertama kita ada 12 kasus. Pada semester pertama 2013 8 kasus. Kemudian juga menurun sampai 6,6%. Untuk ancaman bom maupun demo di wilayah Kepulauan Seribu nihil. Lanjut. Kejadian yang menjadi atensi pimpinan baik kebakaran, surat premanisme di wilayah Kepulauan Seribu hanya ada curat, yaitu pada semester pertama 2012 12 kasus, kemudian semester pertama 2013 8 kasus, menurun. Lanjut. Tahun 2012 maupun 2011. Mudah-mudahan di 2013 juga demikian. Lanjut. Perbandingan laka perairan. Tahun 2011 juga kita tidak ada kejadian, 2012 tidak ada kejadian. Harapan juga 2013 sama seperti kondusif, tidak ada laka laut. Lanjut. Perbandingan jumlah wisata pada Ketupat Jaya 2011, di sini yang paling dominan adalah mulai kunjungannya pada selalu naik adalah Pulau Tidung. Kemudian yang turun adalah Pulau Untung Jawa. Kalau untuk di pemukiman, pulau yang berpenduduk. Kemudian yang resort wisata yang naik tajam adalah Pulau Air. Kemudian yang kedua Pulau Bidadari. Saya kira kalau untuk resort wisata sudah sangat standar, peluang peningkatan itu sudah bisa diantisipasi oleh manajemennya. Namun demikian yang Tupak 2013 kita identifikasi di sini adalah dermaga penyeberangan. Ada 6, kita anggap itu lokasi rawan, karena itu hilir mudiknya masyarakat Kepulauan Seribu adalah melalui dermaga penyeberangan, terutama di Pulau Untung Jawa, Tidung, Pramuka, dan Kelapa. Kemudian tempat rekreasi kita alokasikan 9 yang perlu kita antisipasi untuk Pulau Air. Resort wisata ini Air, Bidadari, Sepa, Putri, Pantara, dan Gotok. Kemudian yang terakhir Gotok juga ini ada kehilangan barang kemarin, namun karena bukan sengaja, kealpaan yang dari yang bersangkutan sendiri. Kemudian yang resort wisata rekreasi itu di Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Pari. Ini pada Lebaran Idul Fitri diprediksi sangat meningkat pengunjungnya. Jadi untuk itu nanti rekan-rekan Kapolsek bersama dengan Satpol PP setempat bersama dengan TNI, demikian juga dari Disub, nanti kita sama-sama melakukan kegiatan preventif pada pelaksanaan khususnya selesai Lebaran. Karena di Pulau Seribu yang paling ramai adalah selesai Lebaran plus 7 itu pasti ramai pengunjung. Kemudian ini lokasi masjid yang terutama ada 3, yaitu dari Untung Jawa inilah Ikhlas, kemudian Pulau Pari itu Bahrul Ulum, kemudian selanjutnya Masjid Nurul Huda ini Tidung, ya, kemudian Masjid Al-Maghara inilah
Pramuka, terus di sini adalah Al-Hikmah ini adalah Panggang, Al-Falah ini Kelapa, kemudian Al-Ridwan ini adalah Harapan. Banyak hal-hal yang terjadi, kadang juga yang karam, kemudian ada yang mati mesin juga sekitar daerah situ kalau kapal-kapal ojek. Untuk dari kriminalitasnya, yaitu kerawanan ada di Pulau Tidung. Nah, ini kaitannya dengan narkotika, pada ininya penyalahgunaan ganja. Kemudian untuk pencurian itu di wilayah Pulau Pramuka. Pada umumnya pencurian HP ini di homestay. Nah, udah di Kapolsek Utara, nanti bisa antisipasi di sini pada di postomnya. Lanjut. Timeline operasi Ketupat Jaya 2013. Pelaksanaan operasi Ketupat Jaya akan diawali, kemudian ada diawali dengan kegiatan cipta kondisi, yaitu tanggal 16 sampai dengan 16 Juli sampai 5 Agustus. Polda Metro Jaya dan jajarannya melaksanakan operasi cipta kondisi dalam rangka untuk mengantisipasi pada saat Lebaran nanti bisa aman. Kaitannya dengan cipta kondisi ini di wilayah Kepulauan Seribu kami sudah melakukan sejak tanggal 10 bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing polsek bersama dengan Satpol PP dan dibantu oleh dari Babinsa. Kita sudah berjalan sampai dengan tanggal 15. Kita hasilnya juga namun ada, yaitu ada yang membawa minuman walaupun hanya 3 botol atau 3 kantong plastik, itu kita lakukan di Pulau Pramuka dan langsung kita musnahkan, dituang di situ juga oleh yang bersangkutan. Kemudian di Pulau Kelapa ini ada penjualan mercon yang kecil-kecil, sekalipun kecil, tapi kalau itu dilempar ke anak kena terbakar jadi permasalahan besar. Tetap kita lakukan langkah penindakan. Kemudian rencana penyiapan posko, kita ada 4 posko nanti di Pulau Kelapa, kemudian Pulau Pramuka, dan ke Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung. Penyiapan posko akan kita gelar mulai tanggal 1 dan akan berjalan tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Agustus selama 14 hari. Kemudian pada tanggal 9 kegiatan sholat Idul Fitri kita akan terpusatkan di Pulau Pramuka, mungkin dan Panggang, takbir juga di Pulau Panggang nanti. Kegiatan open house juga di Pulau Pramuka di kediaman Bapak Bupati. Kemudian yang paling pokok di Pulau Seribu adalah di kegiatan rekreasi, yaitu hari H+6 atau +7. Itu yang perlu kita kerja keras supaya masyarakat yang berrekreasi, berwisata ke Pulau Seribu dapat dengan nyaman dan aman. Lanjut. Tugas pokoknya intinya ya kegiatannya preventif, preventif didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum. Ini konsepnya. Lanjut. Kircam sudah disampaikan oleh Kasat Detail, saya kira dari ulangi hampir sama. Lanjut. Konsep umumnya kita operasi ini kemudian terpusat dikendalikan oleh Mabes Polri, bersifatnya terbuka dan kemanusiaan. Nah, yang dititik beratkan dalam operasi ketupat kemanusiaan, membantu masyarakat, melayani masyarakat dalam mereka menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Nah, kalau kita di wilayah Kepulauan Seribu. Lanjut. Pola kita adalah mengedepankan kegiatan preventif negatif, apa yang saya sampaikan di atas tadi. Lanjut. Tujuannya, endingnya adalah terjadinya keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Lanjut. Target operasi secara terpusat ada beberapa poin. Kalau di darat arus lalu lintas mudik balik aman dan lancar. Tempat ibadah dan orang beribadah aman. Pemukiman yang tinggal mudik aman. Kalau di wilayah Kepulauan Seribu kita sesuaikan. Angka kejahatan dapat ditekan. Kalau di Kepulauan Seribu ya kita harus tidak ada lagi, zero, sebagaimana yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Objek vital kondusif kita hanya ada satu, yaitu di Babelukan. Saya kira itu terpecah-pecah, sangat kondusif. Kemudian objek wisata, yaitu di Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Pulau Air, Bidadari, Sukma Putri, Pandara, aman dan kondusif pada saat lebaran. Kemudian perkantoran juga demikian, antara pemerintah maupun TNI dan Polri. Tempat usaha atau berjualan berjalan normal. Lanjut. Rapat koordinasi yang telah kita laksanakan untuk secara internal sudah saya laksanakan di tingkat Polres saja pada tanggal 9, kemudian secara lintas sektoral dan bersama
komunitas pengusaha akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian selanjutnya gelar pasukan akan kita laksanakan pada tanggal 1 Agustus sekaligus penyiapan pospam. Kemudian kita main operasi Ketupat Jaya, berlakunya adalah 2 Agustus sampai dengan 5 Agustus. Lanjut. Sasaran operasi, orang, benda, lokasi sudah disampaikan oleh Kasat Intel. Saya kira tidak perlu kita ulangi karena sudah sangat jelas tadi dijelaskan. Lanjut. Pos pengamanan saya sampaikan tadi ada di 4 sini, yaitu untuk Jawa kita menempatkan di Pospol, kemudian Pulau Tidung kita menempatkan di gedung Visub ya, yang baru ada atapnya, kita manfaatkan, itu lebih aman, lebih terang. Nanti untuk pagernya kita buat sendiri. Kemudian Pramuka kita tempatkan di depan Villa Delima. Nanti Pak Untung, saya mohon bantuan tempatnya difasilitasi, atau mungkin kita ada tempat yang lain, barangkali Bapak Bupati memberikan fasilitas yang lain, kita lakukan nanti. Kemudian kalau Pulau Kelapa ini di dermaga utama Pulau Kelapa, Pak Khairul. Mungkin kalau rumahnya Pak siapa itu? 12 personil 1 perwira, Pramuka 10 personil 1 perwira, Kelapa 7 1 perwira pospamnya. Kemudian di Pulau Pari sekalipun tidak ada pospam karena di Pulau Pari sangat meningkat tajam wisatanya, saya tempatkan juga 12 personil di bawah diberikan 1 perwira dan 1 kapal patroli di sana. Total yang untuk di pospam ada 56. Kemudian untuk DNI di Sub Pol PP PMI saya sudah bersurat khususnya di Sub, mungkin nanti belum sampai atau tinggal mau dijawab akan saya. Kemudian atau saya akan hubungi kembali untuk minta perkuatannya untuk setting di sini untuk pada pelaksanaan tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Agustus supaya bisa maksimal. Mungkin kesehatan juga bergabung dengan TNI. Biasanya kesehatan ada tenda utama itu Pak ya. Ya mungkin kita bisa bergabung di situ menjadi satu pos terpadu. Ada warninya, ada kesehatan, ada PMI, mungkin ada Satpol PP. Baik, terima kasih. Lanjut. Penempatan kapal patroli saya rencanakan itu di Pulau Tidung Polres Pelabuhan boleh 1 kapal patroli. Jadi saya setting untuk Pol PP 1 perahu karet, nanti kalau dikoreksi. Kemudian dinas kesehatan 1 kapal patroli yaitu Busling yang saya maksudkan di sini. Kemudian di dermaga Pulau Pari ini 1 kapal patroli milik Polres. Kemudian di dermaga Pulau Otok Jawa ini 1 kapal patroli milik Polres. Kemudian di Pulau Karya atau Pramuka ini sangat banyak karena kita kotanya di situ. Yaitu Polres 1 kapal, Pemda 2 kapal. Pemda ini kaitannya mungkin untuk angkutan manakala ada yang urgent evakuasi. Daftar ada 1 kapal di Pulau Karya, Satpol PP juga ada 1 kapal dan 1 perahu karet. Ini juga standby di Karya. Dinas kesehatan 1 kapal Pusling juga standby di Pulau Panggang kalau tidak salah. Lanjut. Dalam rangka pengamanan di Kepulauan Seribu kita dapat BKO dari Direktorat Polair sebanyak 30 personil. Untuk penggunaannya nanti saya belum koordinasikan karena yang didorong itu orangnya atau kapalnya. Nanti akan buat penambahan kekuatan di Kepulauan Seribu. Kalau nanti kapal ya kita bagi-bagi juga oleh Kasat Bimas. Tapi mungkin bisa saya jelaskan juga. Atau sampai untuk Pulau Kelapa ini kita nihil, tidak punya target kerawanan. Kemudian untuk Pulau Pramuka ini ada target kerawanan penanggulangan narkotika, ganja dan miras, kemudian video dan HP. Kemudian di Pulau Panggang itu adalah penyalahgunaan narkotika, ganja dan miras. Kemudian di Pulau Tidung penyalahgunaan narkotika, miras dan video dan HP. Kemudian Pulau Pari ini tidak terdeteksi sampai saat ini masih bagus, masih nihil. Kemudian Pulau Untung Jawa penyalahgunaan narkotika, ganja. Saya membuat ranking perawan ini berdasarkan karena di situ ada kejadian dan ada laporan polisinya. Jadi tidak semata-mata ngarang kalau ada. Memang ada laporannya, ada datanya yang dibuat oleh intelijen. Lanjut. Lokasi rawan atau laka pelanggaran perairan yang saya sampaikan tadi pada Pulau Pari. Kalau ini di Pulau Tidung itu ya ini pelanggarannya atau yang sering banyak terjadi kapal wajib menaikkan pertumpahan enggak overload. Kalau berangkatnya dari kedatangan ke Pulau Seribu berarti posisinya ada di Muara Angke yang sangat overload. Mungkin kita di Muara Angke secara terpadu mungkin akan dilakukan oleh Apel sama Pelabuhan Tanjung Priok. Atau kalau mungkin kalau Pulau Seribu dilibatkan tapi tidak membuat tower, hanya menempatkan personil, bisa kita lakukan termasuk Satpol PP juga tahun lalu menempatkan personil di sana untuk membantu di Muara Angke.
jurusan Pulau Kelapa Muara Angke ini ada 6, rata-rata muatnya 100 sampai 200, kondisi juga baik. Kemudian yang Pulau Tidung Rawasaban ini cukup sedikit karena memang itu sedikit, hanya 4 kapal, mungkin kapal kecil. Kemudian yang Lancang Rawasaban ada 6, muatnya juga sedikit. Kemudian Pulau Pari Rawasaban ada 5, juga itu kapal kecil. Lanjut. Pulau Panggang Rawasaban juga kapal kecil ini ada 3. Kemudian Pulau Tunggal Tanjung Pasir, nah ini yang sangat meledak pada saat Lebaran. Yang orang Pulau Jawa sendiri hanya 3, kebanyakan dilayani oleh dari pemilik Tanjung Pasir maupun Rawasaban. Ya, untuk yang pemilik Rawasaban Tanjung Pasir, saya akan bersurat atau Polres Kepulauan Seribu akan bersurat ke Kapolres Tangerang untuk bisa memberikan himbauan pada saat naik maupun pelaksanaan pelayaran di berangkat dari Tanjung Pasir. Kemudian yang Kelapa Kurunjo juga sedikit, ini angkutan barang kebanyakan. Lanjut. Untuk sebuah organisasi kita operasi ketupat ini dikerjakan oleh Kapolri atau penanggung jawabnya Kapolri karena secara terpusat. Kemudian di tingkat Polda, Kapolda yang tingkat Kapolres. Lanjut. Peralatan pendukung milik Polres Kepulauan Seribu kita ada 6 motor boot. Kalau yang lain tidak ada. Jadi 6 motor boot yang dapat kita untuk membackup operasi ketupat jaya. Lanjut. Instruksi untuk pelaksanaan operasi kepolisian terpusat akan dilakukan kemudian tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Baik, hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian paparan perkembangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk itu dimohon kepada Bapak AKBP Johansson Ronald Simamora SH SIK, kami silakan. Abu, vitamin, mes. Nah, ini kokain yang lebih mahal yang biasa digunakan di Amerika, Jepang, seperti itu. Lanjut. Nah, ini serbuk kokain yang dihisap dari hidung. Nah, ini daya halusinasinya cukup tinggi. Ya, mungkin 1 gram ini bisa 10 juga, 10 sampai 20 juta. Kalau 1 gram sekarang 1 juta, kurang lebih 1.200.000 sampai 2 juta. Lanjut. Nah, ini candu, sampai sekarang di Indonesia masih jarang. Ya, lanjut. Nah, ini ekstasi sudah banyak. Ini jenis-jenisnya yang aslinya dari Belanda. Ini jenis tabletnya. Kemudian lanjut. Ini amfetamin adalah kandungan dari ekstasi, amfetamin. Ya, lanjut. Nah, ini berbagai jenis ekstasi yang beredar di masyarakat. Tetapi sekarang ada ekstasi yang KW1, ada KW2 juga, ada KW3, abal-abal. Jadi ada mereka menjual, mencampur dengan Panadol, Dekolgen, obat batuk, malah campur obat nyamuk. Jadi harganya sama, 1 dari Belanda dijadikan 10. Jadi untungnya lebih banyak. Jadi kalau sudah dikonsumsi ya sudah pastinya sudah merusak. Lanjut. Nah, morfin, saya kira ini masih jarang. Ini digunakan oleh dunia kedokteran ini dalam operasi-operasi tertentu. Ya, lanjut. Kemudian ganja tadi marijuana atau bahasa asingnya menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti dengan ketergantungan fisik dalam waktu yang lama. Terutama yang mereka yang ya ada filmnya ya. Oh, nggak ada. Ya. Lanjut. Ya, ini bahwa narkoba itu ternyata ada di lingkungan kita sendiri. Ya, karena sudah seluruh lapisan, tidak polisi, TNI, tidak pengangguran, swasta, negeri. Nah, lanjut. Nah, ini kita lihat clipping koran kasus narkotik di berbagai wilayah. Ini 4 dari 100 mahasiswa pecandu, korban narkoba, korban overdosis 15.000 tewas. Ya, sebelumnya. Nah, ini 15.000 tewas per tahun, jumlah konsumen 3,2 juta jiwa, mengidap HIV/AIDS 220.600 orang. Nah, ini rata-rata dari mahasiswa. Nah, ini kita lihat lanjut
900 murid SD pengguna narkoba. Nah, ini di Pamekasan. Ini koran dari ini penyampaian tadi dari Bapak Kapolda untuk disampaikan kepada kita semua, untuk keluarga kita. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan tentang perkembangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu masukan dari para peserta rapat koordinasi. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin yang akan memberikan saran, masukan atau pertanyaan. Pak Kapolres dan Kasatan yang sudah memaparkan apa yang sudah kita sampaikan. Saya kira kita pasti kegiatan ke depan. Kalau boleh saya menggunakan bahasa regional planning. Ada yang sifatnya software, ada yang hardware, dan ada yang firmware. Yang software ini kaitannya dengan masalah aturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu pemapar bahwa untuk menghadapi operasi Ketupat Jaya ini, salah satunya Pemda DKI Gubernur sudah mengeluarkan larangan berkaitan dengan pelaksanaan baik itu yang berkaitan dengan hiburan malam maupun resort, kemudian hotel, bahkan termasuk diantaranya bentuk cara kami melapor. Dari dulu memang sudah ada semacam himbauan bahwa formulir A1 itu dikirimkan, tapi kemana? Lalu bagaimana caranya? Yang kami kan artinya ya, kami ingin membantu, kami ingin bekerja sama, tapi bentuknya seperti apa kita dari dulu tidak tahu di kemana. Dan juga mohon juga bantuannya juga, karena kita juga selalu ditanyakan dari beberapa departemen, dari pihak-pihak lain, berapa jumlah tamu, apa untuk memudahkan kami, apa nggak bisa dari satu pintu begitu untuk informasi seperti itu, dan itu nanti dibagi kepada beberapa departemen seperti pariwisata, statistik, yang selalu terus tiap minggu telepon tanya berapa ini. Nah, itu kan agak menyulitkan kami kalau dari beberapa pihak selalu menanyakan hal yang sama. Apa nggak bisa dibuat satu pintu? dengan Pak Kapolres nih misalnya. Udah ada di data itu di saya. Nah kemudian nanti kalau Pak Kapolres atau teman-teman yang lain lah misalnya bertanya atau laporan itu sudah ke Kapolres, kebetulan kita juga mendapatkan informasi itu satu kali saja. Nah saran saya Pak, setiap itu ada laporan, setiap itu dibuat laporannya, kita buat tembusan saja, dan supaya tetap itu dikoordinasikan di kabupaten. Karena bagaimanapun juga memang setiap instansi membutuhkan laporan itu. Kenapa saya katakan membutuhkan? Contohnya misalnya Parbud pariwisata, ya, dan kayak dia dimintai laporan, karena laporan dari sisi seberapa banyak ya wisatawan yang datang ke sana. Kalau di kita seberapa banyak orang yang menginap 24 jam di sana, supaya kita koordinasikan gitu. Jadi kalau ada yang masuk, saya kira Babin Kamtibmas saya, Kapolsek, mereka akan minta data ke lurah atau langsung ke resort. Yang perlu dari kepolisian adalah khususnya orang asing Pak, orang asing. Kalau bisa khusus orang asing ini di data tersendiri, di samping orang lokal atau domestik. Orang asing maksudnya kemana tadi tujuannya? Saya kira sekarang zaman sudah canggih juga Pak. Ada email, ada apa? Nanti akan kami kasihkan alamat email sehingga tidak perlu kirim kurir dan sebagainya. Kan jaringan Kepulauan Seribu, jangankan di pulau, di laut saja signal ada. Jadi cukup luar biasa, signal XL, Telkomsel juga, berarti internet bisa. Nanti akan kami suratin Pak nanti alamat email Polres Kepulauan Seribu sehingga dari Intel dengan Kapolkop bisa mendata orang asing. Untuk jumlah pengunjung dan sebagainya saya kira sudah berjalan sebagaimana yang berjalan selama ini, bahwa